Alright, pada video kali ini kita akan ngomongin support Bitcoin bull market ya. Terus chart pergerakan harga Cardano, Ethereum, Solana, Polkadot. Terus juga apa yang terjadi terhadap lonjakan volume yang terjadi pada DeFi. Dan juga kita akan bahas mengenai apakah larangan dan penutupan transaksi Bank Central of China ini membuat para investor di China ini jerak atau pada sell off ya. Nanti kita akan bahas. So langsung aja, stay tune. Let's go. Gas bro. Yo, what up guys, balik lagi di channel Hisana guys, and welcome to Crypto Time, dimana hampir setiap hari gue membahas mengenai seputar cryptocurrency atau crypto asset. Yang terima kasih buat teman-teman yang selalu like dan juga udah selalu share video-video gue. Semoga video kali ini bermanfaat. Dan langsung aja kita bahas, dimana yang sudah hampir semua orang tahu ya, proyek cryptocurrency di China ini telah dilakukan pembatasan ya. Seperti penambangan Ethereum, Xiong Hopul mengumumkan bahwa mematuhi kebijakan peraturan untuk menutup ya mainannya, dan juga seperti exchange seperti Huobi, Beyond, juga Token Pocket mengatakan akan menghentikan ya fungsi dan juga menerima pendaftaran baru guys. Juga Bex, juga apalagi ya, Binance, dan juga banyak sekali centralized exchange yang akan mematuhi untuk menutup pendaftaran baru terhadap user investor baru di China. Nah, apakah dampaknya? Apakah ini dampaknya membuat market atau masyarakat Cina ini panik dan akhirnya menjual semua aset kriptonya? Menurut gua mungkin sebagian kecil atau para pemula mungkin ya seperti itu. Tapi yang gua lihat untuk yang para investor lama atau yang udah berpengalaman ya mungkin tidak akan panik. Malah dia melakukan pemindahan aset mereka itu kepada decentralized exchange ya atau market DeFi, yaitu bernama DYDX ya atau DYDX. Dimana kita tahu sendiri juga tadi kalau kita lihat di sini, nah DYDX ya ini mengalami kenaikan luar biasa. Kita lihat lagi chartnya juga, selama 3 hari terakhir ini DYDX ini mengalami kenaikan yang fantastis guys. Kalau kita ukur ya hampir sekitar 100% dalam kurun waktu 3 hari ya. Karena intinya mengikuti adanya volume transaksi yang sangat luar biasa besar yang masuk terhadap DYDX ini. Nah, di sini ada artikelnya, coba kita bahas Indonesia kan. DYDX melihat lonjakan aktivitas perdagangan karena kekhawatiran seputar tindakan keras kripto Cina yang diperbarui telah beredar tahun ini ya. Dan pertukaran terdesentralisasi DEX sekarang memproses lebih banyak volume daripada pasar spot Coinbase untuk pertama kalinya. Menurut CoinGecko, DYDX atau DYDX telah memfasilitasi perdagangan senilai lebih dari 4,3 miliar dalam 24 jam terakhir, mengalahkan volume Coinbase sebesar 3,7 miliar, hampir 15%. Pendirinya sendiri ya mentweet ini, mungkin ini sebagai sejarah buat dia ya, ini dia pendirinya. 5 tahun terakhir, 5 tahun yang lalu dia meninggalkan Coinbase. Jadi dia tuh mantan pekerjaannya Coinbase, si Antonio ini. Dan sekarang untuk pertama kalinya DYDX protokol ini volumenya mencapai melebihi Coinbase, yaitu perusahaan yang dia tinggalkan dan dulunya dia sebagai pegawai di sana. Dan ini sebuah hal yang bagus ya, pertumbuhan yang bagus buat DYDX. Jadi ini ancaman yang ditimbulkan oleh peraturan Cina ini bisa dibilang cukup kejam ya terhadap sektor kripto global. Jadi banyak yang orang yang takut intinya. Jadi kebanyakan sekarang di orang Cina itu yang diliput oleh reporter kripto ya, China Colin Wu, mencatat lonjakan permintaan baru-baru ini untuk DEX dan produk keuangan terdesentralisasi atau DeFi. Tuh kan lihat dari Huobi, pokoknya dari exchange centralized ini. Kelebihan dari si DYDX ini, dia menawarkan berbagai kontrak abadi pada berbagai aset kripto yang memungkinkan pedagang untuk memegang posisi leverage tanpa menggunakan kontrak dengan tanggal kadaluarsa tetap. Jadi mungkin ini yang juga memberikan daya tarik terhadap investor Cina ya. Juga kita lihat ke DeFi lain ya. Kalau kita lihat ini juga Uniswap juga mengalami kenaikan yang luar biasa, lihat ya. Selain DYDX, ini volumenya juga gede banget. Kalau kita ukur kenaikan yang terjadi terhadap Uniswap juga, ini kalau dari peak terbawah ya hampir sempat sekitar 50% ya dalam kurun waktu 2 hari. Jadi ini gairah semakin terlihat ya. Dan juga ini ya fakta menarik, dimana gue sempat kemarin nge-tweet mengenai orang Cina emang gak ngerti VPN ya. Di band tetap aja mereka punya kripto ya. Kan kita tahu juga seperti YouTube, Google, WhatsApp,
Facebook semua di ban di Cina ya, tapi tetap sebenarnya orang Cina tetap aja ada yang pakai ya. Bahkan di sini fakta menariknya ada yang komen ya, ngomong dia hidupnya di Cina, tinggal di Cina. Dia juga masih bisa Twitteran dan masih main kripto ya. So, jadi apakah benar-benar orang Cina atau yang tinggal di Cina ini akan sell off terhadap kebijakan yang terjadi atau yang diberlakukan oleh pemerintah Cina? Menurut gua kemungkinan enggak ya. Juga ini ada fakta menarik, data holder Cina atau government Cina bisa dibilang ini salah satu yang terbesar juga di dunia. Gua dapat dari Crypto Banter, di mana Chinese government atau pemerintahan Cina itu bisa dibilang memiliki kurang lebih value sekarang itu sekitaran 10 miliar dolar pada aset cryptocurrency Bitcoin. Ya. Dengan total dari supply-nya sekitaran 0,781% dari supply-nya ya. Jadi nilai yang dimiliki oleh pemerintahan Cina juga masih dibilang sangat besar ya. Dan bisa dibilang ini lebih besar dibandingkan apa yang Tesla punya ya, atau yang MicroStrategy punya, perusahaan Michael Saylor. Tapi tetap nomor satunya pasti Grayscale Bitcoin Trust ya, atau ETF, atau ya seperti reksadana gitu guys. Menurut pandangan kalian sendiri bagaimana nih? Apakah kalian berada pada posisi takut karena takutnya Cina ini pada sell off, pada jual barang, semua terus market runtuh? Ataukah kalian santuy-santuy aja malah kalian serok? Seperti yang terjadi juga teman-teman gue juga ada yang mungkin melakukan serok, seperti kan gue sempat ngepost kemarin ya. Ini support terakhir Solana menurut gue berada pada area sini yang kotak hijau ini ya, di area 123 dolaran ya, sampai ya 130 dolaran saat itu, dan rupanya ada yang serok saat itu ya. Ini yang berhasil dapat Solana. Jadi ini ada yang udah serok ya, dapat Solana di pas harga 125 dolar. Thank you bang. Kalau kita lihat harga Solana sekarang berada di harga 145 dolar, berarti dia udah cuan 20 dolar kalau dia punya satu koin. Jadi udah lumayan banget. Dan juga gua kasih kode ini ya. Ini tweetnya dari Alex Mashinsky yang gua retweet, dan gua bilang ya silahkan diserok tuh Ethereum ya, karena nih Alex Mashinsky udah ngasih kode kalau area sekarang itu atau kemarin itu ada area yang sangat bagus untuk melakukan pembelian ya pada level tersebut untuk Ethereum, dan buktinya beneran ya, Ethereum juga lumayan rally sampai hari ini ya, terpantau ya kembali ke area support atau resistance yang tadinya support penting ya di area 3000-an guys. Bisa dibilang ya udah naik lumayan ya. So sekalian aja kita bahas sekarang ke chart ya. Yang pertama kita lihat dulu ke Bitcoin dulu aja. Kita lihat secara technical analysis, kita bahas simple aja. Alright, kalau kita lihat ini update masih sesuai sebenarnya dengan apa yang gua gambarkan beberapa hari lalu, dimana Bitcoin ini berkemungkinan atau berpotensi membentuk sebuah falling wedge, dan ini ada resistance pentingnya atau resistance utamanya. Dan kalau kita lihat pergerakan Bitcoin ini sekarang ini berusaha kembali lagi ke area benteng pertahanan yang pernah gua bahas berkali-kali ya. Ini benar-benar di respect berkali-kali ya. Support di sini ya. Support di sini, support di sini, support di sini, support di sini. Resistance di sini, resistance di sini ya. Ini gila. Ini menurut gua area terpenting untuk Bitcoin untuk harus ditembus ya guys ya. Apabila mampu menembus area situ, menurut gua kecenderungan untuk lebih positif sama dengan yang gua omongin pada video 2 hari yang lalu. Gua copy lagi apa yang gua omongin. Ini adalah area terpenting di area 44.000 ini. Lihat sekarang Bitcoin berada pada area 43.000 ya. Jadi kembali lagi terpental lagi di area 44.000. Ini adalah area Fibonacci 0.382 ya. Dan kalau kalian tahu saat itu kan gua sempat melakukan trading ya pada saat di sini. Gua sempat cuan sekitar 50%, terus sampai saat di sini turun gua pun mengambil tradingan, gua cuan di atas 120% saat itu. Kalau kalian lihat ini ya. Saat itu gua nge-short ya dapat 122% meskipun dengan leverage 25 kali ya. Saat pergerakan Bitcoin dari sini ke sini. Dari harga 43.000 sekian ke 41.000 ya. Karena ini ketemu area support penting saat itu. Jadi gua close di area situ. Gua close di area 40.000 lebih saat itu. Jadi buat teman-teman yang mau melakukan trading, kalian pengen dapet diskon selamanya, kalian pakai Binance guys. Kalian pakai aja link referral gua, kalian dapat diskon 20% selamanya seumur hidup. Linknya di bawah atau pakai kodenya di bawah di deskripsi ada. Kalian pakai aja. So, skema kedepannya yang gua bisa lihat di sini Bitcoin ini terbukti berkali-kali Bitcoin ini berusaha
atau berkali-kali menyentuh area support kuat ini guys ya. Kalau kita rubah ke time frame daily ini lebih kelihatan banget. Lihat di sini wick-wicknya atau ekor-ekor yang terbentuk di sini terjadi sangat masif ya. Lihat di sini 1 2 3 dan di sini pun terjadi sebuah bullish engulfing ya, candle engulfing. Lihat. Jadi indikasi-indikasi smart money yang melakukan serok ini terlihat sekali. Apalagi kalau kita lihat ke time frame lebih kecil lagi, kita rubah ke time frame 15 menit. Pada area-area yang gue beletin ini ya, lihat ini terjadi volume yang sangat luar biasa besar. Apalagi kalau kita rubah ke market Binance. Lihat ini volumenya. Lihat masif sekali ya area sini. Ini dimana smart money melakukan trading dengan jumlah yang sangat masif ya, bisa dibilang. Jadi intinya menurut gua Bitcoin ini memiliki support kuat yaitu di area 41.000 ini guys ya. Yang warna kuning ini garis ini. Ini adalah support kuatnya yang gua bisa lihat sekarang ini ya. Ini juga terbentuk dari awal tahun ya. Respect, resisten, 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 resisten. Ya. Resisten, support. Jadi ini support yang cakep banget. Ini ya. Ini merupakan juga 0.5 dari Fibonacci dan juga support terakhir atau bisa dibilang area buy. Dan menurut gua smart money ini akan menggelontorkan uang yang lumayan besar di sini ya, karena nampak juga dari volume ini di sini sudah bergejolak banget ya, apalagi di area sini guys ya. Ini kemungkinan area buy terbaik ya di area 38-39 ribu kalau akhirnya pada area support ini 41.000 ditembus ya, karena ini sudah berkali-kali dia coba ya, 1, 2, 3 bahkan 4 kali. Jadi apabila yang kelima atau keempat ini kembali ngetes lagi, ini ada kemungkinan bisa menembus area sini. Tapi kalau akhirnya sekarang ini mampu ya mempertahankan konsolidasinya di atas 41.000 ini ya bisa cenderungan tidak akan kembali lagi ke area 39 ribuan ya, karena akan lebih positif. Jadi masuk lagi mungkin bisa breakout resistance biru ini ya. Jadi bahkan bisa ke area 47 ribuan ya, ke resistance 0236 Fibonacci ke area situ guys. Jadi itu area-area yang bisa kita perhatikan terhadap Bitcoin ini. Menurut gue ini cantik banget sebenarnya pergerakan Bitcoin ini, selalu inline terhadap garis-garis Fibonacci ya. Cantik banget. Jadi mungkin ini area smart money memasukkan dananya ya di area 39 sampai 41 ribu ini good price. Itu yang gue lihat, tapi ini not financial advice, ini yang gue lihat sejauh ini ya. Dan mari kita lihat ke Bitcoin bull market support band. Kalau kita lihat ke time frame weekly, Bitcoin ini masih bisa mempertahankan supportnya ya, atau berada pada area support dari bull marketnya ya, pada bull market support bandnya. Jadi bisa dibilang Bitcoin ini masih inline, masih dalam track bullish marketnya ya, sejauh masih berada di bergerak atau closing candle weekly ini di atas 43 ribuan ya. Lihat, ini area 43 ribuan itu adalah area support yang hijaunya dari bull market support band. Jadi secara garis besar ini masih terlihat Bitcoin ini masih dalam sebuah bull market. Ini juga terjadi di sini ya. Ini September juga sama ya. Malah dalam time frame weekly ini berkali-kali ya membentuk dulu support di area bull market support band sebelum terjadi rally. Bisa dibilang 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 6 minggu. Jadi mungkinkah ini juga bisa sampai 6 minggu ya. Jadi kalau kita hitung dari sini mungkin ini bisa dibilang sudah 1, 2, 3, 4, sudah 4 minggu kita mengetes area Bitcoin support band. Jadi mungkin 2 minggu lagi kita melakukan tes area support, ini kemungkinan rally akan dimulai ya. Ini hanya sebuah fraktal ya. Jadi mungkinkah itu bisa terjadi? Ya, let's see ya. Jadi sejauh ini menurut gua masih terlihat pasar masih belum begitu sangat mengkhawatirkan ya. Jadi selama closing candle tetap weekly ini di atas 43 ribu ya. Jadi itu mungkin pandangan gua terhadap Bitcoin. Terus next kita cek ke altcoin ya guys. Kita cek ke Cardano. Cardano juga masih bergerak inline ya, tetap masih bergerak di area bisa dibilang ini bullish pennant-nya yang gue bisa bilang saat itu. Jadi ya sejauh ini masih tertahan area resistance ya yang putih ini guys. Jadi apabila Cardano ini mampu breakout ya dari resistance ini gue sekarang menggunakan time frame 1 hari. Ini kecenderungan Cardano ini
bullish akan sangat nampak ya kalau bisa breakout dari sini ya. Target gua tetap ini apabila breakout Bitcoin dari sini ya, mungkin sideways dulu, tapi positifnya menurut gua akan masuk ke tren bullish, atau dia kan sekarang ini bisa dibilang mematahkan tren turunnya ya. Karena ini adalah sebuah penentuan tren downtrend, tren turun. Jadi kalau mematahkan tren putih ini, dia akan berkemungkinan masuk atau membentuk sebuah tren baru. Dan nanti berkemungkinan dia membentuk sebuah higher high, higher low, dan target gua di area 3,7 dolaran apabila mampu breakout dari sini ya. Itu target positif. Tapi kalau Cardano ini malah ya reject dari sini dan mengetes lagi support ini kecenderungan bahaya ya. Kalau support ini terlalu sering dites ya, 1, 2, 3, 4, lama-lama jebol juga ya. Bahayanya seperti itu. Jadi kemungkinan yang kita harapkan Cardano ini tetap bergerak di atas harga 2 dolar. So itu area safe, area aman. Karena apabila jebol dari sini, dari area 1,9,5an, ini bisa dibilang juga menembus support bandnya juga ya. Ini bisa ke area sampai ke 1,4 dolar itu memungkinkan guys. Jadi ya sejauh Cardano ini di atas 1,95 ini masih sangat aman. Tapi kalau menembus 1,925 ini aduh bahaya gitu ya. Tapi menurut gua sih kemungkinan di bawah 1,9 itu agak tidak memungkinkan, tidak akan nampak ya. Karena kita tahu sendiri Cardano semakin solid, apalagi kesuksesan Cardano Summit kemarin luar biasa ya. Sedikit curhat, gue dapet mengkoleksi NFT dari acara Cardano Summit kemarin. Sangat bersyukur sekali, alhamdulillah dapat NFT gratis gitu ya dari acara Cardano Summit kemarin. Kalau kalian yang dapat juga silahkan komen di bawah kalian dapat berapa NFT ya. So jadi itu sebenarnya skemanya masih sama ya. Cardano ini sejauh ini yang gue lihat tetap seperti itu. Jadi sekarang ini Cardano ini mentok di resistance downtrendnya. Next kita ke Solana. Oke. Solana ini yang terlihat sangat-sangat menarik ya. Wow. Ini Solana malah sudah menembus bisa dibilang trendline downtrendnya. Ini cukup cakep ya. Apalagi kalau Solana ini mampu breakout dari area sini guys, dari area harga 152 dolar ya. Karena ini bisa juga kita kategorikan sebagai ya double, sebuah reversal chart pattern. Ini terlihat nampak sekali. Jadi ya to the moon lagi. Tapi santuy aja ya. Tapi sejauh ini selama Solana ini mempertahankan supportnya ya, yang gua bilang di Twitter kemarin 123 dolar itu adalah support terkuatnya sejauh ini. Karena dia juga di area-area golden ratio Fibonacci-nya atau golden pocket-nya. Ya tepat sekali, betul. Pada area 123,8an itu area golden ratio-nya ya. Jadi ini adalah support kuatnya dari Solana itu berada pada harga 123 dolar. Jadi selama Solana ini di atas 123 dolar ini terlihat sangat baik banget ya. Ya, jadi ini masih sangat cukup positif terhadap Solana menurut gua sejauh ini. Tapi resistance yang gua bisa lihat yang sangat penting untuk ditembus yaitu 152,2 dolar untuk Solana ini. Terus selanjutnya kita cek Ethereum. Ethereum juga menurut gua terlihat sangat cakep. Kita rubah ke time frame 1 hari. Lihat, Ethereum berhasil kembali lagi ke area support pentingnya ya guys ya, yang dia bangun dari bear market kemarin ya, dari Mei kemarin. Lihat, ini inline banget, dia kembali lagi. Dan lihat ini ekor-ekor yang terbentuk di sini ini luar biasa. Ini smart money yang masuk di sini ini gila ya. Si Ethereum itu bisa dibilang membentuk sebuah bull flag atau juga descending channel ya. Jadi area resistance-nya yang ini ya, yang biru ini. Jadi skema terbaik untuk Ethereum ini untuk harus bisa menembus ini ya, channel downtrend ini. Jadi bisa dibilang ya di area harga sekitaran 31 ribuan ya. Di area harga 3.100-an ya. Jadi kalau bisa mampu menembus ini, kalian tinggal tunggu aja di area retest, bisa juga di area 3.000 ya. Kalau di retest area 3.000 kalian bisa masuk lagi, dan cenderungan ini sangat positif untuk Ethereum ya, selama bergerak di atas ini ya, support ini guys, 2911 ya. Kembali dia harus mengukuhkan 2900 ini sebagai support terpenting dia
Jadi sejauh ini masih terlihat cukup bagus ya sejauh ini untuk Ethereum juga. Jadi area stop lossnya, karena kenapa gua ngomongin stop loss, karena apabila sudah terlalu tinggi ya kita secara risiko itu kan sangat tinggi ya kalau turun dalam banget seperti Solana, Cardano. Jadi kita tetap harus menempatkan area stop loss. Jadi area stop loss menurut gua untuk si Ethereum ini ya di bawah price terakhir aja di area 2650-an, 2600 ya, itu area stop lossnya menurut gua untuk Ethereum. Dan juga Cardano, terus Solana tadi di bawah support yang tadi gua bilang ya. Di situ di area di bawah support itu area stop lossnya. Terus next kita ke Polkadot. Polkadot ini berpotensi loh membentuk sebuah bull pennant ataupun symmetrical. Ini cakep banget. Jadi bullish pennant itu seperti ini ya guys. Takutnya ada yang belum tahu. Ya, seperti ini ya. Dan kecenderungan ini sebuah chart kenaikan ya guys. Bisa yang juga symmetrical. Jadi area support terakhir yang gua bisa lihat di sini untuk Polkadot ini di sini ya, di 25,2an ya untuk stop lossnya. Karena ini apabila bisa performing breakout dari pola sekarang ini bagusnya dia kecenderungan bullish ya guys. Area targetnya dari Polkadot ini kalau gua lihat dari sini ya, ini setidaknya sini ya guys ya, ke area target gua sebelumnya $45 ya, kemungkinan dia bisa menembus area situ apabila bisa breakout di harga atau di area sekitaran sini ya, setidaknya $31 ya. Ini kecenderungan positif banget. Tapi kalau malah dia breakdown dari support ini bahaya banget guys. Menurut gua ini pasang stop loss aja ya, karena turunnya bisa ke $12. Ini scan rate terburuknya. Ya kenapa pentingnya stop loss di area sekarang ya, karena risk dan reward kan memang lumayan tinggi. Jadi reward juga tinggi, tapi risknya juga lumayan tinggi di area sekarang ini. Berbeda kalau kita beli saat di bottom ya. Makanya pada saat di bottom, pada saat bear market, gue sering sekali buat rekomendasi koin. Jadi kalau kalian nggak ngikutin ya kalian ketinggalan cuan ya saat itu. Karena ya kita udah cuan di atas 200%, 300%, 400% saat pembelian dari sini sampai ke atas bulan kemarin kita udah cuan ratusan persen. Tapi kalau dari sekarang ini kita harus agak lebih disiplin ya. Risk dan reward lumayan tinggi soalnya. Jauh ini seperti itu guys. Itu yang gue lihat sekarang ini ya. Kalau ada masukan tolong aja komen di kolom komentar di bawah ya. So jadi seperti itu dulu pandangan dari gue mengenai market kali ini. Semoga video kali ini bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Oh ya, disclaimer on, ini bukan sebuah ajakan beli atau jual, juga bukan financial advice atau karena gue bukan seorang penasehat keuangan. So ya, sampai ketemu di video gue selanjutnya. Salam cuan to the moon, gas bawaan. Peace.